Halo sahabat elektrik, pada video kali ini kita akan membahas ATS atau Automatic Transfer Switch. Fungsi dari alat ini adalah untuk mengalihkan sumber daya listrik dari sumber daya utama ke sumber daya cadangan secara otomatis. Misalkan dari PLN ke genset atau ke inverter PLTS, dan juga sebaliknya. Nah, kebetulan di sini saya gunakan untuk perpindahan daya dari PLN ke PLTS. Oke teman-teman, di sini ada rangkaian sederhana panel PLTS. Nah, di bagian sini terdapat dua lampu indikator ya, warna merah untuk PLTS on dan warna kuning di bagian bawahnya untuk PLN on. Nah, di bagian bawahnya lagi di sini ada selektor ya. Ini untuk mengubah mode-mode panel ini, bisa otomatis, PLN ataupun PLTS. Oke, di sini saya menggunakan PLN ya untuk lampu indikator PLN on. Dan sekarang saya pindah ke bagian PLTS. Oke, nah saat ini saya menggunakan listrik dari PLTS ya. Di sini lampu indikatornya menyala yang warna merah. Dan sekarang saya kembalikan ke PLN. Oke. Nah, di sini untuk lampu PLTS-nya mati, sedangkan indikator PLN menyala. Apabila selektor ini saya pindahkan ke mode auto, maka sumber listrik di rumah ini akan berpindah-pindah secara otomatis. Jika baterai PLTS ini sudah terisi penuh, maka inverter PLTS akan menyala dan otomatis sumber listrik dari PLN akan berpindah ke PLTS. Tapi jika baterai ini sudah habis, maka inverter PLTS akan mati dan sumber listrik akan berpindah lagi ke PLN. Nah, untuk ATS ini perpindahannya itu non delay ya teman-teman. Jadi sangat cepat sekali. Di depan saya ini TV-nya sudah menyala ya, dan saat ini saya menggunakan listrik dari PLN. Sekarang kita akan coba pindahkan ke listrik PLTS. Kita akan lihat ya bagaimana untuk perpindahannya. Oke, sekarang saya sudah menggunakan listrik dari PLTS ya. Untuk lampu indikator PLN-nya sudah mati dan PLTS menyala. Teman-teman bisa perhatikan untuk bagian TV-nya ya. Saya pindah ke PLN lagi. Di sini TV-nya masih menyala, tidak mati ataupun restart ya teman-teman. Jadi sangat cepat sekali. Hanya ada sedikit kedipan kecil di bagian lampu ya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk cara pemasangannya. Sebelum merakitnya, kita ketahui dulu bagian-bagian pada ATS ini. Dan untuk merek ATS yang saya gunakan di sini dari Tom untuk kapasitas 100 ampere. Selanjutnya di bagian sisi kiri atas di sini ada switch A ya, untuk kita pasang kabel sumber daya prioritas dari PLN ataupun dari PLTS. Selanjutnya di bagian bawah di sini ada switch B. Ini untuk kita pasang kabel dari sumber daya cadangan, bisa dari genset, generator ataupun dari PLTS. Selanjutnya di bagian bawahnya lagi di sini ada load side. Nah, ini untuk pasang kabel yang ke beban ataupun yang ke instalasi. Selanjutnya di sini ada kode R dan N ya. Untuk R adalah pasa atau strumnya dan N adalah untuk netral. Di bagian kanannya di sini ada penunjuk ya. Kita sedang menggunakan mode sumber utama ataupun sumber cadangan. Selanjutnya di sebelah kanannya di sini ada tombol kecil ya. Ini untuk kita gunakan untuk menggunakan auto ataupun manual. Lalu di bagian atasnya di sini ada untuk pemasangan kontrol ya. Di sini ada AR, AN, NC, common dan juga NO. Sama juga di bagian bawahnya ya. Di sini juga sama untuk kontrolnya ada BR, BN, NC, common dan NO.
Selanjutnya di bagian bawahnya di sini ada pengunci untuk kita pasang pada bagian rel. Di sini ada dua sumber listrik ya, sebelah kiri dari PLTS dan sebelah kanan dari PLN. Di sini akan saya gunakan sumber utama atau prioritas yang dari PLTS dan sumber kedua source B atau sumber cadangan dari PLN. Oke, di sini untuk sumber utama atau prioritas saya gunakan dari sumber PLTS ya teman-teman. Jika teman-teman menggunakan sumber utama dari PLN, itu pemasangannya sama saja. Oke, lanjut. Nah, untuk pemasangannya untuk kabel sumber listrik dari PLTS, untuk pasanya masuk ke source A di kode R, dan untuk kabel netralnya kita pasang di source A pada kode N atau netral. Pasang kabel jumper dari kabel terminal source A pasa R ke bagian terminal kontrol AR. Lalu kita pasang jumper lagi dari source A kabel netral ke bagian terminal kontrol AN. Oke, untuk sumber listrik utama yang dari PLTS kabelnya sudah terpasang ya. Selanjutnya akan kita pasang untuk bebannya terlebih dahulu ya. Nah, untuk bebannya saya gunakan satu buah lampu seperti ini. Pasangkan kabel beban ataupun kabel yang dari instalasi. Untuk kabel pasa atau strumnya ke kode R, dan untuk kabel netralnya di bagian kode N di sebelah kanannya. Kabel dari sumber listrik utama atau prioritas sudah terpasang dan juga beban sudah terpasang. Selanjutnya kita pasang sumber listrik kedua atau sumber listrik cadangan dari PLN. Pasang kabel pasa atau strumnya ke bagian source B bagian R dan kabel netralnya di bagian kode N. Pasang kabel jumper dari source B bagian R ke terminal kontrol bagian BR. Pasang kabel jumper lagi dari kabel netral ke terminal kontrol BN. Oke teman-teman, sebenarnya untuk pemasangan kabel sampai tahap ini itu sudah selesai dan ATS bisa digunakan apabila teman-teman tidak menambahkan lampu indikator untuk memonitoring. Selanjutnya kita akan coba nyalakan untuk sumber listrik dari PLN. Sekarang saya naikkan MCB-nya dan beban menyala ya, lampunya di sini menyala. Dan saya akan menaikkan untuk MCB PLTS sumber listrik utama ya. Dia langsung berpindah untuk jarumnya ke atas. Namun apabila MCB PLTS saya matikan, jarumnya akan berpindah ke bawah langsung ya. Dia langsung menggunakan sumber energi cadangan yang dari PLN. Lanjut ke tahap berikutnya untuk pemasangan lampu indikator pada terminal kontrol. Pasangkan kabel jumper dari source B kabel netral ke terminal kontrol bagian common. Pasang kabel dari terminal NO ke lampu indikator untuk netral dan dari source B untuk kabel pasa untuk pasa lampu indikator. Selanjutnya kita pasang untuk bagian sumber listrik dari PLTS ke bagian terminal kontrol. Pasang kabel jumper dari source A bagian netral ke terminal kontrol bagian common. Pasang kabel ke source A bagian pasa untuk lampu indikator. Selanjutnya pasang kabel ke terminal kontrol bagian NO untuk netral dari lampu indikator. Oke teman-teman, nah untuk pengkabelannya sudah selesai semuanya ya. Selanjutnya saya nyalakan untuk sumber listrik utama dan saya nyalakan juga untuk sumber listrik cadangan yang dari PLN. Nah, di sini kedua sumber listrik menyala ya. Di sini ada dua lampu indikator, atas untuk sumber utama dan bawah untuk sumber listrik cadangan. Di atas lampu indikatornya menyala ya. Untuk saat ini saya sedang menggunakan sumber listrik dari PLTS atau sumber listrik utama ya. Di sini beban lampunya menyala. Sekarang saya akan matikan untuk sumber listrik yang dari PLTS ya teman-teman. Teman-teman perhatikan pada jarumnya. Ketika saya mematikan MCB dari PLTS, maka jarumnya akan berpindah ke source B atau sumber listrik cadangan.
Nah, sekarang saya sedang menggunakan sumber listrik cadangan atau yang dari PLN ya. Di sini jarumnya sudah pindah ke bawah untuk source B. Di sini untuk lampu indikator dari sumber cadangan juga sudah menyala ya. Yang dari sumber listrik utama sudah mati. Oke, selanjutnya kita akan lihat fungsi tombol kecil yang berada di tengah ya, untuk auto dan manual. Nah, untuk posisi tombol saat ini di sini sedang berada di auto. Selanjutnya akan saya geser ke atas ke bagian manual ya, teman-teman. Nah, selanjutnya untuk sumber listrik utama dari PLTS akan saya naikkan. Perhatikan untuk jarum merahnya. Nah, di sini saat MCB saya naikkan dan sumber listrik utama sudah ada, di sini untuk jarumnya tidak langsung berpindah ya, karena untuk tombol kecilnya saya pindah ke manual. Nah, sekarang akan saya pindahkan lagi untuk tombol kecil ini ke mode auto ya, teman-teman. Setelah saya geser, barulah ATS akan memindahkan dari sumber listrik cadangan ke sumber listrik yang utama. Oke, itu saja pembahasan pada video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Salam sahabat elektrik, belajar listrik mudah dan asik.